Selamat datang lagi di channel ya. Jadi video kita kali ini kita bakalan pergi ke gereja guys. Ini jam berapa nih bos? Baru ngomong pergi ke gereja lu, gila lu. Gila ada yang pasangan. Skill awareness-nya itu harus meningkat banget. Orang meningkatkan skill awareness itu penting. Ini jam berapa sih sekarang? 10.54 lu gila. Terus let's go man. Ayo kita selamatkan bumi ini. Let's go man. Ih, gua kira itu orang loh. Spiderman, supranatural sekali. Let's go, CDC. Kita akan berangkat untuk menyelamatkan bumi ini. Jadi, mepet banget nih. Mepet banget loh. Banget. Easy. Kita naik Thunder 4. Bayangin naik Thunder ya. Biasa naik Suzuki Thunder. Suzuki Thunder. Agak di luar Naila ya. Guys, here we go. Ini diam aja nih. Diam aja. Dia lagi berusaha menyelamatkan bumi ini. Agus bukan menyelamatkan bumi kalau dia. Melindungi bumi dia. Itu masih hidup gak tuh ya pemain-pemainnya Ultraman ya? Di luar kepala pikirannya. Itu aja bagus. Tahu juga dah.
kan capek kerja sendiri ya, kerja sama ya, kerjanya sama-sama, hasilnya sendiri bisa begitu apa nggak bercanda guys, hasilnya sama-sama juga, dibagi berapa rata gitu, 3 atau 4 gitu aja lah ya guys ya. Seperti biasa aku diam tak bicara. Lu gagu apa gimana diam tak bicara? Dipertanyakan nih, gagu atau gimana nih? Yang sungguh tahu tak pengen kau siapa si bapak pinter kali, jembatan dibangun cuma buat sepedanya dia aja, pinter banget, di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Mantul. Ini ngomong-ngomong kok gereja sepi amat ya, biasa rame jam segini. Wang Xiang oh udah jam 11 kali guys kalau ya. Itu ngapain? Lagi habis kebakaran kan rumahnya. Kok dia bukan dibangun malahan dikunjungin doang itu rumahnya guys. Bisa begitu Pak. Kebakaran gede lu di situ lu. Nah, habis pikir dia. Wih, udah di runtuhin guys, relokasi pohon. Udah guys, turun kita guys, ya kan? Si Cucut disuruh, udah lu diam di sini dulu lah, nyari kesibukan Cut, repot Cut, bukan di gereja bobo lu. Udah lu diam di sini aja. Mau ikut katanya guys, ajak kan nih, ajak lah ya. Sian dia di mobil sendirian. Jangan lah Cut, jangan Cut. Jangan ragu-ragu. Kayak sakit lucut. Kamu juga nggak diajak ke sini. Ayo, let's go guys. Masuk gas. Orang gas atas.
saya dan saudara yang percaya dan dibaptis. Amin. Jangan dari orang percaya nggak punya kuasa. Harus. Sebab apa? Dikatakan di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bukan tanda-tanda ini akan menyertai pendeta. Tanda-tanda ini akan menyertai penginjil. Nabi enggak. Orang percaya diberikan kuasa mengusir setan. Jadi kalau lihat setan, setan pergi kau dari sini. Jangan setan. Bukan setan dibilang setan. Kadang-kadang setan marah. Dia selalu dikambing hitamkan. Berapa kali saya dengar kesaksian lucu ini enggak. Saudara-saudara, memang setan nggak senang kalau kita baik-baik aja. Ya, puji Tuhan sih. Akhirnya Tuhan tolong juga. Setan ini kemarin saudara, saya sedang buru-buru. Tahu-tahu biasanya nggak ada. Ada razia gabungan. Berhentilah. Ya, memang setan. Ditangkaplah saya, ditilanglah saya, karena saya tidak pakai helm. Saya bawa helm, tapi helmnya nggak dipakai. Setan yang disalahin. Dia yang salah, setan yang salah. Makanya setan marah. Kurang ajar ya, betul Tuhan. Kalau enggak, betul-betul setan sentil. Kita harus punya kuasa. Amin. Ini janji Tuhan. Ya. Terus dikatakan di sini, ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuhan akan berikan bahasa yang baru. Apa itu? Roh Kudus, bahasa roh. Bukan diajarkan. Nggak ada bahasa roh dikursuskan, saudara. Ada pernah dengar ada kursus bahasa roh? Ada. Gereja tetangga. Ada. Ayo, belajar. Ikutin ya. Lala. Baba. Bibi. Jadi lala babi. Nggak ada. Tuhan yang kasih. Karena itu karunia. Amin. Bahasa roh itu diberikan buat orang yang percaya dan dibaptis, dan Tuhan kasih betul-betul tak kala kita memintanya. Saya dipenuhi Roh Kudus saat saya sekolah. Dan tidak tahu saya bisa menari. Dari belakang saya duduk, saya bisa sampai di depan, tampak menyentuh tetangga teman-teman kiri kanan atau ke siswi dengan mata yang tertutup. Satu kesaksian yang luar biasa. Kalau Tuhan yang sudah membentuk kita luar biasa. Haleluya. Ini makna kebangkitan. Minta kuasa itu. Minta Roh Kudus penuhi. Amin. Kalau kita punya Roh Kudus, maka haleluya, hal yang luar biasa kita akan lihat. Betul, saudara. Baru terjadi, saudara. Ya. Oktober, saya punya keponakan, istri saya punya keponakan, tinggal pastor di belakang. Aduh, mudah-mudahan ini bocor lagi. Padahal itu sudah berkali-kali, saudara. Sudah berkali-kali diperbaiki, tapi tidak pernah selesai. Bocor rembas kemarin sampai basah terus, dia punya kasur apa. Ini harus didap. Dan akhirnya saya punya sedikit. Gimana itu kan? Saya berdoa, biar kehendak menjajah gitu. Ini musim hujan. Tuhan kerjakan. Kasih hikmat. Dapur rumah, gereja bersama. Ya, saya nggak bongkar, saudara. Yang tinggal di situ juga nggak keluar. Kasih dengan biaya yang sedikit, tapi semuanya yang hebatnya ini. Siapa yang bisa menghentikan hujan? Kira-kira?
Siapa yang bisa memberikan hujan? Wah, ini lupa. Eli berapa tahun dia berhenti? Gak mau turun hujan 3,5 tahun. Saat mulai mengecor, waktu bikin itu kan genteng saya tidak rubah, tidak buka, cuma depannya aja untuk masukin seluruh 200 meter, 12 meter. Jadi orang-orang tuh melihat, kok bisa ya Pak Pendeta ya? Nah, itulah. Bayangkan masukin itu apa namanya Hermes begitu lebar, ya, masukin itu bondek, ya, nggak buka. Tapi waktu mau ngecor harus dibongkar semua ini genteng. Ini tenek, yang ngomong tenek. Om, ini cuacanya kurang bagus nih Om. Mulai melemah. Tidak akan hujan sampai selesai rapi. Siang dan gelap. Saya hanya angkat tangan. Tuhan tahan hujan. Singkirkan dari puri pamulan. Pergi awan hujan ke utara, selatan, timur dan barat. Pamulan tidak hujan. Saudara tahu, 7 hari tidak turun hujan. Haleluya. Minta, bisa kok. Saya ke Bromo dengan teman-teman. Saat itu saya lagi puasa, hari ke-32. Jalan kaki kami itu kurang lebih sekitar 4-5 jam, 9 bukit. Di tengah-tengah mendung gelap, hujan rintik-rintik mulai turun. Di depan teman-teman saya angkat tangan, saya berdoa, awan hujan berhenti, nanti saya masuk ke rumah, turunlah sebesar-besarnya. Jadi saudara, saya masuk duluan, nyampe duluan, turun hujan sebesar-besarnya. Teman di belakang, Pak Yosef sih berdoa bukan semuanya masuk baru turun. Kalau kita punya kuasa, firman Allah katakan minta, kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Ini janji Tuhan. Janji daripada kebangkitan Yesus saat dia bangkit sebelum dia naik ke sorga. Untuk orang percaya yang dibaptis. Jadi kalau percaya minta baptis, jangan lama-lama saudara. Jangan lama-lama. Tapi juga harus hidup benar. Ya, karena waktu terbatas terus, ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini kami alami tim ini. Sampai di gedung kepala desa waktu pertama kami datang, saudara tahu kami disuguhkan apa? Kue konggoan yang sudah warna hijau. Atasnya sudah berlumut. Udah berlumut. Dia aja nggak mau makan. Tapi kita harus makan. Karena kalau disodorin nggak dimakan, marah, tersinggung. Udah, lihat-lihatan. Kadaluarsanya bukan kadaluarsa ini. Sudah kelebihan kadaluarsanya. Nah, ayo kita berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Tapi saya cuma makan satu, yang penting makan. Dari situ dia lihat tidak ada apa-apa. Itu racun semua. Tidak terjadi apa-apa. Makanya dia bertobat. Yaitu malamnya dukun kerjain. Dukun datang minta maaf. Kalau ada kuasa racun maupun tidak bisa menyembuhkan. Karena apa? Kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya dikatakan, ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
bulan Juni di tempat kami terakhir. Itu yang ketiga kali terakhir. Jadi 3 kali itu. Nanti Tuhan kasih, tetap berdoa. Jokowi bilang mau tutup, ibadah di rumah saja. Saya bilang sama Ibu Kepala saat saya ada di Surabaya, kembali ibadah ke tempat sendiri karena mall tutup. Karena kami sewa mall. Kuasa Tuhan bekerja sampai saat ini. Tuhan tolong kami kembali ke rumah, gak mikirin lagi motor. Kenapa? Karena Tuhan. Dan saya mengajar jemaat. Ini kuasa Tuhan. Kalau itu sakit, angkat tangan, percaya kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan untuk kalahkan segala sakit. Tanganmu berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Amin. Jemaat Tuhan percaya, karena kuasa ini diberikan untuk kita semua. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kuasa kebangkitan itu, makna dari kebangkitan, Tuhan akan memberikan buat saya dan saudara. Haleluya. Mentransfer kuasanya lewat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersuka cita karena Yesus bangkit. Amin. Haleluya. Jadi jangan lagi bersaksi pakai apa? Jangan pakai Nabi Isa, jangan. Nabi Isa nggak punya kuasa, saudara. Yang punya kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur sekarang Indonesia sudah, haleluya, nama Yesus didengungkan. Nanti untuk tahun berikut, ya, itu di kalender nggak ada lagi yang namanya kelahiran Tuhan, kelahiran Nabi Isa, kematian Nabi Isa, nggak ada. Yang ada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka nggak pakai Tuhan, cuma kelahiran Yesus Kristus. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus, Dia hidup buat saya dan saudara. Haleluya. Kuasanya itu nyata, dan saat ini Dia akan memberikan buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau
Saudara, kalau kau perlukan kuasa Tuhan, kau yang sakit, kau angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan kanan, letakkan tangan kiri. Di mana yang kau? Dia tabib ajaib. Yesus dokter dari segala dokter. Dengan kuasa bidurnya, firman Tuhan berkata, segala sakit, penyakit disembuhkan. Engkau yang dalam keadaan pintar, kau yang ada dalam pergumulan beban berat, atau persoalan masalah, pekerjaan, bisnis, apapun, minta kuasa kebangkitan. Engkau angkat kedua tangan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku percaya akan kebangkitan-Mu. Aku percaya Engkau hidup Tuhan Yesus. Dan aku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu ada, mujizat-Mu tidak pernah berhenti. Terima kasih. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Terima kasih Bapa. Di hari kami memperingati kebangkitan-Mu, dari pengorbanan-Mu di Bukit Gogi. Kau sudah kalahkan maut, dan nyata kuasa-Mu Tuhan buat kami. Saat ini hamba berdoa Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah-Mu, di dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuh, pulang dengan kesehatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersama kami. Engkau nyata Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau peduli dan Engkau tahu keberadaan umat-Mu, jemaat-Mu saat ini Tuhan. Mereka yang terangkat kedua tangan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Engkau tahu permasalahan mereka. Engkau tahu kebutuhan mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan Engkau tahu, dan Engkau sanggup mengadakannya, karena semuanya ada dalam kuasa-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong jamah, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang dalam pergumulan beban berat Tuhan berikan kelegaan dan kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan bela dalam setiap persoalan mereka. Tuhan buka jalan yang tertutup, Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Orang lain Tuhan tolong, Tuhan tolong juga kami di tempat ini, umat-Mu, jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis. Tuhan berkati keperluan mereka, keperluan anak-anak mereka yang sekolah, yang kuliah, yang segalanya dibutuhkan Tuhan adakan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, karena Engkaulah Tuhan. Haleluya, harapan kami. Kami serahkan semua ini dalam tangan kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas lawatan. Terima kasih atas firman. Terima kasih atas kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih atas pertolongan jalan keluar yang Tuhan berikan. Terima kasih atas berkat. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Raikan firman Kau. Kami menjadi pelaku firman. Kami mau bersaksi bahwa Engkau hidup, Engkau ada bersama-sama kami. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.
Masih juga harus bisa-bisanya si Boki. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan melakukan korban persembahan. Saya undang petugas kolek dapat maju ke depan. Diingatkan untuk seluruh jemaat nanti saat persembahan kedua dapat masuk ke dalam Bisa disi caca dulu. nanti dia kasih Kristus saya minta saudari Feby bisa datang persembahan kedua. Untuk pengumuman, untuk sedikit sudah bisa boleh ambil air kita ya di depan ya. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Mga guys, Meminta selamat, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan.
semoga bisa sampai ke belakang pengumumannya. Saya akan memberikan pengumuman untuk kegiatan yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Hari Selasa tanggal 2 April jam setengah 8 malam ada ibadah permata sholat Gracia yang bertempat di keluarga Bapak Yayang dan Ibu Ernawati. Dan hari Kamis tanggal 4 April jam setengah 8 malam ada Eklesi berdoa. Dan setengah 9 akan dilanjutkan dengan latihan pelayan yang akan melayani hari Minggu yang akan datang. Sabtu tanggal 6 April jam 4 sore ada ibadah Paskah Ecclesia Kids yang akan dilakukan atau di lantai bawah ya buat Ecclesia Kids. Dan buat wanita hari Sabtu diadakan jam 4:30 di lantai atas. Dan juga buat ibu-ibu hari Sabtu ini akan ada makan bersama menu takjil. Jadi nanti infonya bisa dilihat di grup aja ya. Karena saya agak irit bicara hari ini ya. Jadi infonya bisa baca aja di grup. Jadi hari Sabtu ibu boleh takjil. Nanti kita akan makan bersama setelah ibadah selesai. Dan ibu ibadahnya setengah 5 sore. Dan akan dilakukan di lantai atas. Dan untuk anak muda ibadahnya di Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Hari Minggu tanggal 7 April setengah 7 pagi ada ibadah raya pertama. Setengah 9 ada Ecclesia Kids. Ecclesia Kids hari Minggu tidak ada karena sudah diadakan hari Sabtu. Hari Minggu itu hanya ada Jitu Community. Jam 10 ibadah raya yang kedua dan jam 5 sore ada ibadah di sisi lapor. Dan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini tanggal 31 Maret ada Ibu Tangkas Lati, tanggal 4 April Kamaratna, dan tanggal 6 April Saudari Aprilia Wijaya. Kalau dari terlewatkan saya minta maaf dan dari tempat ini saya ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati dan yang ulang tahun. Baik yang namanya saya sebutkan atau terlewatkan bisa maju ke depan dan akan didoakan. Dan info dari anak muda tanggal 6 sampai 8 April masih dibuka pendaftaran bagi yang mau retreat. Per orang dikenakan biaya Rp350. Dan sesuai dengan kebutuhan dana anak muda retreat, maka hari ini panitia menjual gorengan yang murah meriah. Tiga gorengan harganya Rp10.000. Enak sekali, ada pastel, ada tahu isi, satu juga nggak tahu yang apa itu ya. Tapi boleh dapatkan itu 10.000 dapat 3. Nanti bisa temukan di bawah. Dan kemudian hari ini Bapak Gembala tidak bisa beribadah bersama dengan kita karena ada pelayanan di Subang. Karena sudah berangkat dari kemarin bersama dengan Daniel dan rencananya mungkin sebentar malam sudah bisa kembali dan bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Pastor Yosef Sumako yang sudah memberkati dari ibadah raya pertama sampai ibadah raya kedua, dan kami percaya setiap liburan firman Tuhan jadi berkat, jadi kekuatan buat kita semua. Ada yang baru kali ini beribadah bersama dengan kita? Ada yang baru kali ini beribadah bersama dengan kita? Dan jika itu ada, dan jika tidak keberatan bisa berdiri dan kita akan berjalan bersama-sama. Oke ya, berarti sudah kan ya. Terima kasih buat semua pelayan yang sudah melayani, dan setiap pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan pilih, Tuhan yang akan memberkati. Kita akan tutup ibadah kita, serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kita buat dan kerjakan, Tuhan pasti jadikan semuanya berhasil. Dari situ kita semua makin berdiri, kita ingat lagi selamat merayakan Paskah. Boleh Bapak boleh selamat dulu kanan muka belakang kita, ucapkan selamat Paskah. Peringati kebangkitan Tuhan Yesus ya. Biarlah kasih Tuhan
melalui Paskah, melalui kebangkitan Yesus yang kami boleh rayakan hari ini, maka kami tahu bahwa hidup kami menjadi berarti di dalam Tuhan. Hidup kami ada harapan, dan kami percaya tidak akan pernah sia-sia kami mengiring dan melayani Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang lebih besar dari setiap